Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika, kelas karyawan Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makna dari kata kala. Penjelasan makna kala. Makna dasar lafaz kala. Makna bahasa secara bahasa kala berarti sekali-kali tidak, jangan sekali-kali, atau tidak benar begitu. Ia merupakan bentuk penolakan tegas terhadap suatu ucapan, perilaku, anggapan maupun keyakinan yang salah. B. Makna semantik. Dalam ilmu balaghah dan semantik Al-Quran, kala digunakan untuk menunjukkan makna penolakan keras. Rod'on, artinya lafaz ini berfungsi menghentikan suatu perilaku buruk, menolak sebuah pemikiran yang keliru, memberikan peringatan keras, sekaligus menegur dengan nada kuat. Rod'on, penolakan atau pencegahan atau peringatan. Contoh penggunaannya banyak terdapat dalam surah-surah Makkiyah, misalnya pada surah Al-Humazah, Al-Fajr, dan Al-Alaq. C. Hubungan kala dengan perilaku ekonomi manusia. Al-Quran menggunakan kala ketika mengkritik perilaku manusia yang terperdaya harta, lupa akhirat, menumpuk kekayaan tanpa nilai moral, merasa aman karena kekayaan. Dengan demikian, kala menjadi alarm spiritual yang menghentikan manusia dari kesalahan dalam memaknai harta, penyimpangan perilaku ekonomi, kecenderungan materialistik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi harus tunduk pada nilai ilahi, bukan hanya pada keuntungan materi. 2. Fungsi korektif kala dalam kritik etika ekonomi. Al-Quran memosisikan kala sebagai seruan korektif untuk menggugat pola ekonomi yang tidak adil, tidak bermoral. Kritik terhadap sistem materialistik. Kala menjadi penolakan keras terhadap keyakinan bahwa nilai manusia ditentukan oleh harta. Ide bahwa kebahagiaan berasal dari materi semata. Pandangan ekonomi yang menuhankan pertumbuhan tanpa keseimbangan moral. Contoh dalam surat Al-Fajr ayat 17, kalla bal tukrimunal yatim. Al-Quran menolak keras gaya hidup yang hanya mengejar kekayaan tanpa kepedulian sosial. B. Kritik terhadap keserakahan. Keserakahan muncul ketika harta dijadikan tujuan akhir. Kala digunakan untuk menghentikan mentalitas menumpuk harta tanpa manfaat, rakus terhadap keuntungan, mengejar akumulasi tanpa batas. Contoh dalam surat Al-Humazah ayat 4, kalla layumbadanna fil hutamah, yang artinya teguran keras kepada orang lain demi harta. C. Kritik terhadap eksploitasi ekonomi. Eksploitasi terjadi ketika hubungan ekonomi tidak adil. Kala menolak penindasan tanpa tenaga kerja, mengorbankan orang miskin demi keuntungan, manipulasi pasar dan riba, memusatkan kekayaan oleh segelintir orang. Dengan kala, Al-Quran menyampaikan bahwa ekonomi harus manusiawi, adil, dan berorientasi kesejahteraan, bukan eksploitasi. D. Kritik terhadap perilaku tidak etis dalam keuangan. Kala berfungsi sebagai rembu terhadap tindakan keuangan yang tidak etis seperti korupsi, penipuan, riba, gulu dalam konsumsi, manipulasi harga, menahan harta dan zakat atau kewajiban sosial. Al-Quran menegur manusia agar menyadari bahwa amanah dan harus dikelola secara bersih, jujur. 1. Larangan adapun Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan 1. Larangan kesombongan karena kekayaan, yaitu di dalam surah Al-Alaq ayat 6-7. Kalla innal insana Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna, yang artinya pesan ekonominya. Ayat ini menjelaskan bahwa kekayaan dapat menjerumuskan manusia pada sikap
guyon melampaui batas. Ketika ia merasa dirinya cukup dan tidak membutuhkan siapapun secara ekonomi, ayat ini mengkritik kesombongan akibat harta dan status ekonomi. Perasaan independen yang berlebihan seolah kekayaan menjamin segala sesuatu, perilaku egois yang membuat seseorang enggan berbagi, berzakat atau membantu yang lemah, mentalitas anti-etika karena merasa uang dapat menyelesaikan semua masalah. Pesannya adalah kekayaan harus disertai kesadaran spiritual, bukan kesombongan atau perilaku ekonomi yang merusak. Harta hanyalah amanah, bukan sumber kesombongan. 2. Pengingkaran akhirat karena cinta dunia. Surah Al-Qiyamah ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Pesan ekonominya, ayat ini mengatur manusia yang terlalu mencintai al-ajilah, yaitu kenikmatan dunia yang cepat, instan dan bersifat sementara. Pesan ekonomi dari ayat ini, kecintaan berlebihan pada dunia memicu gaya hidup konsumtif, boros dan tidak peduli pada nilai moral. Orang melupakan akhirat sehingga keputusan ekonominya tidak disaring oleh etika dan pertanggungjawaban moral. Menolak prinsip keadilan dalam bisnis karena fokus utamanya hanya keuntungan jangka pendek. Mendorong hedonisme, materialisme dan mengejar profit tanpa batas. Ayat ini mengajarkan bahwa keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk nilai spiritual, bukan sekedar keuntungan cepat. 3. Kecaman terhadap penimbunan harta. Surah Al-Humazah ayat 2-3. Allazi jama'a malahu wa'adadah yahsabu anna malahu akhladah. Pesan ekonominya, ayat ini mengkritik orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yakni menimbunnya tanpa tujuan kebaikan. Pesan ekonomi yang terkandung penimbunan harta adalah perilaku antisosial yang merusak sirkulasi ekonomi. Pelaku merasa harta dapat membuatnya abadi sehingga tidak peduli pada kematian ataupun tanggung jawab sosial, menunjukkan mentalitas akumulasi tanpa etika yang muncul dalam kapitalisme ekstrim, mengabaikan kewajiban zakat, infak, wakaf, dan bentuk distribusi kekayaan lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa harta harus berputar, produktif, dan mendukung kesejahteraan sosial, bukan hanya dikumpulkan demi kepuasan pribadi. Prinsip ekonomi dari kata kala. 1. Penolakan keserakahan. Makna Qur'ani, kala menjadi penegasan Allah untuk menghentikan sifat tamak yang membuat manusia mengumpulkan harta tanpa batas. Al-Quran menolak mentalitas menumpuk-numpuk, sebab keserakahan adalah akar ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Implementasi dalam ekonomi syariah, larangan akumulasi harta yang tidak produktif. Islam menolak harta yang hanya disimpan dan tidak memberikan manfaat untuk masyarakat. Zakat dan wakaf produktif sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Keduanya memastikan harta berputar dan memberi dampak ekonomi yang luas. 2. Penolakan eksploitasi. Makna Qur'ani, kata kala juga digunakan ketika Allah menegur sistem atau perilaku yang bersifat menindas. Eksploitasi dalam ekonomi, baik kerja, konsumen, maupun pihak lemah, bertentangan dengan nilai ilahi. Implementasi dalam ekonomi syariah, larangan riba, karena riba menciptakan ketidakadilan struktural dan memanfaatkan kebutuhan orang miskin. Larangan goror, ketidakjelasan transaksi yang sering menjadi pintu manipulasi, penipuan, dan eksploitasi dalam 3. Keadilan. Makna Qur'ani, kala berperan sebagai koreksi moral yang mengingatkan bahwa semua transaksi dan perilaku ekonomi harus tunduk kepada prinsip keadilan. Allah menegur ketika manusia mengambil keuntungan dengan cara yang tidak seimbang. Implementasi dalam ekonomi syariah, akad syariah yang adil seperti murabahah, mudarobah, musyarakah, izaroh, dan lainnya memastikan risiko ditanggung bersama, tidak ada pihak dirugikan, keuntungan dan kerugian dibagi secara profesional. Akad dalam Islam bukan sekedar teknis tetapi harus mencerminkan keadilan yang diingatkan oleh kata kala. 4. Kritik
materialisme. Makna Qur'ani kalau digunakan dalam ayat yang mengkritik manusia yang hanya mengejar dunia dan melupakan nilai spiritual, materialisme murni ditolak karena menjadikan harta sebagai tujuan hidup, bukan amanah. Implementasi dalam ekonomi syariah, ekonomi berbasis maqasid al-syariah, yaitu sistem yang mengutamakan satu kemaslahatan, keberlanjutan, keseimbangan antara materi dan rohani. Dengan maqasid, ekonomi tidak hanya dinilai dari profit tetapi dari manfaat sosial dan keadilan. 5. Spiritualitas ekonomi. Kala mengatakan manusia agar selalu mengingat akhirat. Sumber masalah ekonomi sering muncul ketika manusia lupa mempertanggungjawabkan moral dan ukhrawi. Makna kala mempertegas bahwa pengelolaan harta bukan hanya urusan dunia, tetapi juga akhirat. Implementasi dalam ekonomi syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis Islam. CSR bukan sekedar berbanding perusahaan, tetapi ibadah sosial yang dirancang untuk melayani maslahat publik. Etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan tidak menipu, nilai yang menjadi fondasi moral dalam aktivitas ekonomi. Kesimpulannya, menurut saya, kata kala sangat relevan dengan ekonomi modern karena menjadi peringatan moral ketika manusia terjebak pada keserakahan, materialisme, dan orientasi profit tanpa batas. Dalam sistem kapitalistik yang sering menuhankan pertumbuhan ekonomi, kala hadir sebagai koreksi keras agar manusia tidak melampaui batas dan tetap mengutamakan keadilan. Kala juga tidak menegur perilaku ekonomi yang menimbun harta, mengeksploitasi orang lemah, atau menjadikan uang sebagai ukuran nilai manusia. Bagi Bank Syariah, pesan kala mengingatkan agar tidak hanya mengganti istilah, tetapi benar-benar menerapkan keadilan, transparansi, dan maqasid dalam setiap produk. Untuk pelaku bisnis, kala menjadi alarm etika agar usaha tidak merugikan orang lain dan selalu membawa manfaat sosial. Sementara bagi pemilik harta, kala mengingatkan bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dikelola secara produktif, jujur, dan memberi dampak bagi masyarakat. Dengan demikian, kala bukan hanya kata dalam Al-Quran, tetapi kompol moral bagi seluruh aktivitas ekonomi zaman ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.